Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini kita akan memulai kegiatan kita di semester 2 dengan ibadah siswa. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu yang telah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami bisa mulai kegiatan kami hari ini. Ya Tuhan, hari ini adalah hari kami memulai kegiatan semester genap kami. Berkatilah agar kami dapat melewati semester ini dengan baik, tanpa halangan apapun, dan bisa belajar dengan baik juga. Kami sedang beribadah ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengambil hikmah tentang apa yang akan diajarkan pendeta hari ini. Berkati kami juga agar kami dapat mengerti pelajaran yang akan diajarkan guru-guru kami nanti, dan berkati agar kami bisa mendengarkan guru-guru kami dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara, mari kita mulai kebaktian kita pada hari ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Damai Kristus besertamu. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Yesus Kristus bersabda, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Matius 6 ayat 25-26. Teman-teman, menjadi pribadi yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran merupakan sebuah ajakan untuk menjalani hari-hari di tahun baru ini, bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Pagi, siang, sore, dan malam akan berlalu, tetapi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mendahulunya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menuntun perjalanan kami, meninggalkan tahun yang lama, dan pada hari ini kami telah menapaki hari-hari di tahun yang baru dalam kasih karunia-Mu. Kami mau terus berjalan dalam kekuatan iman, kepastian pengharapan akan Kristus. Dan karena itu dalam kebaktian pertama di awal tahun, bagi seluruh siswa, Bapak dan Ibu guru dan penata usaha, selaku lembaga pendidikan, kiranya Tuhan menolong kami dalam merenungkan firman-Mu pada hari ini. Supaya kiranya melalui kebenaran firman, kami semua boleh diteguhkan untuk terus melangkah dalam kepastian iman bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu berkatilah kami semua, secara khusus siswa dan siswi dimanapun mereka berada, di tempat, di rumah mereka masing-masing, agar firman Tuhan boleh berbicara bagi mereka dalam setiap tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi, tapi juga berbicara bagi kami semua, agar di tengah-tengah perjalanan hidup kami terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan saja. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah menyiapkan seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 31. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dari Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikan kepada mereka dan engkau untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Saudara, para siswa, Bapak dan Ibu guru, kita ada di dalam sebuah tema perenungan pada hari ini tentang Among Us atau di antara kita, yang diambil dari kisah tentang bagaimana orang-orang Israel ketika mereka lepas dari perbudakan di Mesir, lalu mereka akan pergi ke tanah terjanji dan di hadapan mereka diperhadapkan pada laut Teberau yang begitu luas dan begitu besar. Nah, kisah ini memang mengantarkan kita untuk memasuki, sebenarnya juga cocok bagi kita memasuki tahun yang baru. Ketika kita sedang hidup di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang belum berakhir, bahkan awal tahun angkanya makin hari makin meningkat, kita diperhadapkan pada berbagai tantangan yang juga dihadirkan akibat dampak dari COVID-19. Kita masih ada dalam pendidikan jarak jauh dan itu menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi para siswa. Kita juga ada di dalam situasi ekonomi yang masih terus bergumul dan berjuang. Belum lagi dampak bagi kehidupan psikologi keluarga. Orang tua, anak-anak, semua kena dampak dari situasi pandemik. Waktu kita akan masuk pada tahun yang baru, mungkin semua orang bertanya kapan pandemik ini akan berakhir. Para siswa mungkin bertanya kapan kami bisa sekolah lagi seperti biasa, ketemu dengan teman-teman, bermain bersama dan seterusnya. Bapak dan Ibu guru juga bertanya kapan proses belajar mengajar bisa dilakukan secara onsite. Karena tentu belajar online punya pergumulannya sendiri. Nah, karena itu Ibu Bapak dan Saudara para siswa, percakapan kita tentang firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk melihat bahwa apa yang dihadapi oleh bangsa Israel juga sama susahnya. Bahkan mereka ada pada situasi yang sungguh-sungguh menakutkan. Situasinya ada ketika bangsa ini akan meninggalkan Mesir. Di belakang mereka pasukan Mesir sedang ada untuk mengejar mereka, bahkan untuk membunuh mereka. Tapi di hadapan mereka ada laut Teberau yang begitu luas. Mereka tidak punya pilihan. Mereka terjebak pada satu situasi. Di hadapan mereka ada laut yang begitu besar, yang sukar untuk mereka lewati secara pemikiran manusia. Dan di belakang mereka pasukan Mesir sedang mengejar mereka untuk menumpas mereka habis. Tetapi di dalam narasi ini kita menemukan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya lewat Musa dan dilanjutkan juga oleh Yosua. Karena itu ayat 6 dan ayat 8 menjadi nats kita. Ketika bangsa itu terjebak di antara situasi yang sulit, dan Tuhan berfirman kepada mereka, "Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Teks ini memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah kepastian bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, bahwa Tuhan ada di antara kita, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan hidup yang kita hadapi, bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, bahwa Tuhan adalah Allah yang terus menuntun kita, memberikan kekuatan bagi kita, meyakinkan kita bahwa kita semua, para siswa, para guru, kita bersama dengan keluarga kita semua, dengan para penata usaha, bersama dengan sejumlah tantangan dan pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Ia ada bersama-sama dengan kita. Hanya saja persoalannya adalah apakah kita cukup menguatkan hati? Apakah kita cukup meneguhkan hati kita untuk merasakan penyertaan Tuhan ataukah tidak? Dan ayat 8 menyimpulkan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Ia menegaskan kembali kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap masa depan umatnya. Bahwa Tuhan bukanlah Allah yang hanya menciptakan kita lalu menyuruh kita berjalan seorang diri. Tidak. Tuhan juga bukanlah Allah yang hanya menunjukkan jalan itu. Tapi Dia mengantarkan kita peristiwa demi peristiwa. Ia menuntun setiap langkah perjalanan kita untuk menjaminkan bahwa kita ada pada tujuan dan kita sampai pada tujuan yang tepat. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memulai tahun yang baru, aktivitas yang baru, proses belajar mengajar yang baru, kita masih ada pada tantangan yang sama. Kita masih berjuang bersama-sama dengan seluruh orang di muka bumi ini dengan pandemi COVID-19. Pandemik belum berakhir, muncul lagi berita tentang varian baru yang penyebarannya lebih agresif. Lalu orang kemudian mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran dan seterusnya. Kita lihat perjalanan kita selama kurang lebih 8-9 bulan kemarin. Di tengah-tengah situasi pandemik, kita masih bisa terus merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita sekalipun keadaan yang kita hadapi tidak mudah. Dan kalau kita semua boleh ada dalam kebaktian awal tahun, sekalipun versi online pada hari ini, kita sungguh-sungguh mau menyatakan betapa luar biasanya Tuhan. Betapa Tuhan yang telah menuntun perjalanan kita. Seperti ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jaminan ini pada akhirnya menolong kita untuk janganlah takut dan janganlah patah hati. Para siswa, Bapak dan Ibu guru dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan teks firman Tuhan mengawali kebaktian kita mengawali perjalanan kita di tahun yang baru, dalam kebaktian pertama di awal tahun ini, kita diajak untuk jangan takut. Kita diajak untuk jangan khawatir. Kita diajak untuk jangan sampai kita patah hati atau kita lemah dalam semangat dan daya juang. Pertanyaannya adalah apakah orang Kristen gak boleh takut? Apakah ketakutan itu menunjukkan bahwa kita tidak atau kurang beriman? Tentu bukan begitu. Orang Kristen bukanlah orang yang tidak pernah takut. Orang Kristen bukanlah orang yang tidak pernah khawatir. Tetapi orang Kristen adalah mereka yang dalam ketakutan dan kekhawatirannya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Orang Kristen adalah mereka yang ketika mereka takut, mereka sadar bahwa mereka punya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan, keberanian, sehingga pada akhirnya kita dapat melalui masa-masa sulit. Kita dapat melalui masa-masa yang tidak mudah. Kita mampu menapaki pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tantangan demi tantangan dapat kita lewati dengan baik. Karena kita bersandar pada tangan Tuhan yang kuat. Oleh karena itu ketika tema kita pada hari ini Among Us, di antara kita, menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak absen. Dia bukan Allah yang tidak hadir dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Tapi Dia adalah Allah yang ikut bersama-sama berjalan dengan kita, memberikan kekuatan, kemampuan, kepastian bagi kita. Bahwa kita tidak pernah sendiri dalam melangkah. Kita tidak pernah sendiri dalam menapaki hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena itu, Ibu Bapak, para siswa dan saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita tanyakan pada diri kita saat ini, apakah masih ada ketakutan dalam diri saya? Ketakutan ke hal-hal apa yang membuat saya takut? Ketakutan seperti apa yang saat-saat ini saya hadapi? Apakah kita takut karena kita kembali berhadapan dengan situasi pandemik yang belum selesai? Apakah kita takut dengan situasi di mana orang menjadi longgar, tidak lagi taat pada protokol kesehatan? Apakah kita menjadi takut jangan-jangan kita atau orang yang kita kenal menghadapi mengalami sakit karena COVID-19? Atau jangan-jangan kita takut karena bagaimana usaha orang tua saya, bagaimana pekerjaan orang tua saya, apakah makin baik atau makin bergumul di tengah-tengah situasi pandemi? Atau ketakutan-ketakutan apa yang sementara kita hadapi?
Mari kita menghadapi ketakutan-ketakutan itu. Dan kita bawa ketakutan itu tidak kepada Tuhan. Dan kita mohonkan kekuatan dan kemampuan kepadanya. Yang dibutuhkan dari kita, sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini adalah, janganlah takut, janganlah patah hati, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Masalah tetap akan kita hadapi. Pergumulan akan terus kita hadapi, mau ada pandemik atau tidak. Namanya hidup pasti ada persoalan. Tidak mungkin hidup tidak ada persoalan. Tapi persoalannya adalah kemudian seberapa kuat kita, seberapa teguh kita menghadapi persoalan-persoalan itu. Karena itu ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita meyakini kehadiran Tuhan, ketika kita meneguhkan hati kita, kita menguatkan hati kita dan kita sadar bahwa Tuhan ada di antara kita, persoalan ada, betul. Persoalan datang bertubi-tubi, benar. Tapi kita berdiri di atas persoalan itu. Sementara orang yang tidak menyadari kehadiran Tuhan, bahkan mungkin tidak percaya akan kehadiran Tuhan, persoalan itu akan menindih dia. Dan karena itu makin hari dia makin merasa terbeban, dia merasa hancur oleh tantangan dan kesulitan serta persoalan yang ada. Tapi seorang yang percaya kepada Tuhan dalam keyakinan dan kesadaran akan kehadiran Tuhan, dia terus meyakini bahwa persoalan betul ada, tantangan masih banyak, masa-masa sulit masih terus kita hadapi, tapi karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita punya kekuatan dan kita punya kemampuan untuk melaluinya. Itu ibarat kita berjalan di tengah malam dengan mobil, dengan cahaya yang terbatas. Jangkauan pancaran cahaya dari lampu mobil itu kan terbatas sekali. Tapi jalan yang panjang kita dapat melaluinya dengan jangkauan yang terbatas tadi. Itu kira-kira memberikan sebuah ilustrasi bahwa sekalipun kita nggak tahu ke depan ada apa di sana, tapi rahmat Tuhan terus menerangi jalan kita setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, hingga pada akhirnya kita dapat melalui semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, para siswa, kita mengawali dan kita menjalani tahun yang baru dalam sebuah kepastian iman dan keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan patah hati. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan oleh karena pada hari ini kami boleh berjumpa lagi dengan kebaktian pertama di awal tahun sebagai bagian dari Lembaga Pendidikan Penabur secara khusus SMPK 1. Kami bersyukur bahwa Tuhan menuntun perjalanan kami melewati masa-masa pandemik yang masih terus kami gumuli. Dan kalau kami ada sampai pada hari ini semata-mata karena kasih sayang Tuhan dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada saat ini kami mau berdoa, menyerahkan tahun yang baru saja kami masuki. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kami nanti di tengah-tengah masa-masa sulit yang masih kami hadapi. Tapi lewat firman Tuhan yang kami terima pada hari ini kami percaya dan kami meyakini dengan sungguh bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa Tuhan ada di antara kami, bahwa Tuhan adalah Allah yang menuntun perjalanan kami melalui tahun yang penuh dengan pergumulan dan kesukaran ini. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus-Mu juga menolong kami agar kami memiliki hati yang kuat, kami memiliki hati yang teguh dalam beriman pada Tuhan, supaya kami tidak terjebak oleh ketakutan atau oleh hati yang patah karena kekhawatiran. Namun kami melangkah dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kesadaran itu lebih dari cukup untuk menopang kami terus melangkah di dalam kasih sayang Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami berdoa menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke depan. Kami berdoa menyerahkan para siswa, bapak dan ibu guru, penata usaha. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh proses belajar mengajar yang mereka lalui. Dalam situasi online atau pendidikan jarak jauh tentu memberikan tantangan tersendiri. Tapi kami juga percaya kekuatan dan hikmat Tuhan ada untuk menuntun kami semua untuk melewati proses ini. Karena itu kiranya semangat dan hikmat Tuhan beri kepada Bapak dan Ibu guru tapi juga bagi para siswa agar dengan hati yang gembira,
dengan sukacita mereka boleh menyambut dan berproses dalam PJJ ini di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap strategi pengajaran dan semua yang diupayakan, agar itu semua boleh menolong proses ini menjadi proses yang menyenangkan bagi semua. Kami berdoa juga menyerahkan orang tua, para siswa dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan anugerahkan mereka kekuatan dan kemampuan. Tolonglah mereka supaya di tengah-tengah masa-masa sulit, berkat Tuhan senantiasa menopang dan memberkati mereka. Supaya dengan itu semua mereka dapat terus menuntaskan tanggung jawab mereka kepada anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan berkeluarga. Kesehatan Tuhan karuniakan bagi para orang tua, semangat dan daya juang. Mereka yang mungkin bergumul dengan berbagai macam hal, Tuhan topan dan Tuhan kuatkan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang sakit dalam berbagai situasi dan kondisi. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan dan Tuhan mampukan. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang masih terus bergumul dalam berbagai macam tantangan dan kesukaran hidup. Ya Allah, biarlah kasih karunia-Mu meneguhkan dan memampukan. Pakai kami semua Tuhan sebagai alat dalam tangan-Mu, dalam kapasitas dan peran kami masing-masing untuk juga membawa kebaikan bagi setiap mereka yang bergumul. Kami berdoa menyerahkan lembaga pendidikan penabur. Tuhan berkati pengurus yayasan. Tuhan berkati setiap mereka yang punya hati dalam pelayanan pendidikan ini. Kiranya segala sesuatu dapat dilalui secara baik. Tuhan berkati para pengurus agar mereka juga dapat mencari strategi-strategi pendidikan yang baik untuk membawa kebaikan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Lalu kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami, proses belajar mengajar jarak jauh yang masih terus kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam kebaikan-Mu. Bangsa dan negara kami bawa. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dengan semua hal yang mereka upayakan untuk membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan vaksin yang sudah hadir, mulai proses pembagian. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berlangsung dengan baik. Dan dampak dari vaksin ini juga membawa kebaikan bagi kami semua. Bapa di surga, terima kasih banyak. Ini semua kami doakan. Terjadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki dan Tuhan topang kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya
Saudara-saudara, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Begitu kata firman Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menjaga engkau dengan tangan kananku yang kuat, yang membawa kemenangan kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai engkau dalam melanjutkan hidup yang penuh dengan harapan saat ini kekal sampai selama-lamanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMP Kristen 1 PPK Pengapur. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita merasakan bahwa kira-kira sudah 9 bulan kita tidak bisa ketemu. Begitu rasanya rindu seorang guru kepada muridnya. Begitu pula murid juga kepada gurunya. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan karena sudah diberikan berkat yang utama adalah berkat kesehatan. Kita mengetahui sekarang bahwa keadaan ini sangat mengkhawatirkan, baik dari segi kesehatan, baik ekonomi, dan juga proses pembelajaran secara nasional karena disebabkan oleh pandemi COVID ini, dan bahkan sampai saat ini makin bertambah. Kapan harus berakhir, kita tidak tahu. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak anak-anak untuk tetap berhati-hati mengikuti protokol kesehatan, menjaga kesehatan, karena ini bagian dari tugas dan ibadah kita. Tetapi kita juga jangan terlalu khawatir yang berlebihan, karena kita punya kasih, kita punya iman kepada Tuhan, dan kita punya pengharapan. Seraya kita tetap mengerjakan tugas-tugas kita untuk belajar dengan baik, mengerjakan tugas yang ada di depan kita dengan maksimal. Berikanlah yang terbaik. Itu adalah persembahan kita yang maksimal untuk orang tua, untuk sekolah, untuk gereja, dan untuk dunia pendidikan, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan terlalu khawatir, tetaplah berserah. Karena pada suasana ini kita diajarkan untuk tetap bersandar dan berserah. Saya ingin mengajak anak-anakku memasuki tahap semester 2 pada tahun ajaran ini dengan tetap semangat. Selamat tahun baru 2021 dengan tetap semangat, dan semangat.
karena kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih.